Keasrian air terjun. Bulir-bulir air selembut kapas. Pantai Puesa. Romansa pasir putih. Merdunya ombak. Hembusan angin laut nan syahdu. Binar Tosca dalam derasnya sungai. Rayuan pohon kelapa penghasil kopra. Bersama Minanti Rohanta, inilah Leun Salama Wawoni'i. Sulawesi Tenggara menyimpan pulau-pulau dengan ragam pesona alam dan wisatanya. Mulai dari Wakatobi, Buton, Muna, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini tim Journey akan coba menginjakan kaki ke Pulau Wawoni'i di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Perjalanan dimulai dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari. Penyeberangan akan saya lakukan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Feri Kendari Wawoni'i menuju Pelabuhan Feri Langara. Perjalanan kami mulai dari Kendari menuju Konawe Kepulauan atau Pulau Wawoni'i. Nah, naik kapal feri ini perjalanan sekitar 3 jam. Seperti apa ya? Apakah gelombang atau landai atau santai? Jika gelombang laut sedang tinggi, maka waktu tempuh penyeberangan bisa mencapai 4 jam ya, travelers. Jadwal penyeberangan kapal feri ini terbilang terbatas. Dalam satu hari terdapat 1 jadwal penyeberangan ataupun 2 jadwal penyeberangan saja. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 1 kapal feri menuju Pulau Wawoni'i. Transportasi lainnya, travelers bisa menggunakan kapal kayu ataupun menyewa speedboat. Selang 3 jam penyeberangan menggunakan kapal feri dengan cuaca yang baik, tibalah kami di Pulau Wawoni'i, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Sebuah pulau yang berada di Laut Banda dengan luas sekitar 867 km persegi. Wawoni'i, dalam bahasa lokalnya, Wawo artinya atas atau tempat yang tinggi, sedangkan ni'i artinya kelapa. Jadi jangan heran ya jika travelers akan menemukan banyak pohon kelapa di sini. Sesampainya kami pun menuju Kecamatan Wawoni'i Barat. Terdapat ragam potensi wisata dalam satu arah perjalanan di Jalan Lingkar. Mulai dari Batu Belah, Pantai Kelapa Kuning, dan Pantai Kampa. Titik pertama yang dapat dijumpai yaitu Batu Belah Tanjung Batu. Batu Belah ini melewati gua yang di atasnya merupakan jalan utama. Waktu terbaik untuk travelers kunjungi yaitu siang hari saat air laut sedang pasang dan ada cahaya matahari. Batu Belah ini merupakan cekungan di antara batu karang dengan panjang sekitar 20 meter dan variasi kedalaman dari 2 hingga 4 meter. Birunya air terlihat begitu jernih, memanggil wisatawan yang ingin melakukan free dive dalam ketenangan yang alami. Tak jauh dari Batu Belah, terdapat sebuah pantai dengan keunikannya. Sekitar 125 pohon kelapa kuning berjajar di tepi pantai sepanjang 200 meter. Ketinggian pohon ini hanya sekitar 50 cm hingga 1 meter saja loh travelers. Karena hal itulah pantai ini disebut Pantai Kelapa Kuning. Sedangkan ini ialah Pantai Kampa, pantai primadona Pulau Wawoni'i. Terletak di bibir pulau, garis pantai pasir putih berpadu dengan deburan ombak menjadi keindahan alam yang memesona, memanggil wisatawan untuk datang. Pantai ini memiliki luas sekitar 8 hektar loh travelers. Suasana senja yang eksotis, hembusan angin melambaikan jajaran pohon kelapa,
ombak yang menghampiri tebing Kars menjadi sebuah sensasi yang begitu syahdu untuk menyegarkan raga. Seperti namanya, Wawoni'i berarti pulau yang di atasnya memiliki banyak pohon kelapa. Pulau Wawoni'i ini terkenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Sulawesi Tenggara. Tanaman kelapa menjadi komoditi tradisional Kabupaten Konawe Kepulauan. Masyarakat setempat pun menjadikan kelapa sebagai tanaman pekarangan yang juga menjadi akar mata pencaharian mereka. Usaha kopra di Wawoni'i sudah berlangsung secara turun-temurun. Kami pun melewati wilayah Lawe di Wawoni'i Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas perkebunan kelapa di sini mencapai 827 hektar pada tahun 2016 dan menjadikan wilayah kebun kelapa terluas kedua di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kepulan asap terlihat dari belakang sebuah rumah. Matahari tak menyengat membuat Sahrudin dan anaknya memproduksi gundukan kopra atau daging buah kelapa yang dikeringkan. Warga setempat kerap melakukan pengolahan dengan teknik pengasapan di atas api yang membakar cangkang atau sabut kelapa. Dengan teknik tersebut, maka kopra yang dihasilkan ialah jenis kopra coklat. Jadi ini dia nih kopra, daging kelapa yang dibakar kering seperti ini. Nah, cara membukanya dipraktekkan nih sama adanya. Coba deh. Oh, aku boleh coba caranya gini? Iya. Oh. Putar lagi. Ketahuan ya? Langsung. Ya. Oke, ini dia hasilnya kopra. Berapa lama biasanya Pak untuk 1 minggu. dibakarnya juga 1 minggu? Biasanya 2 kali, paling 2 hari dibakar. Oh, 2 hari dibakar biar jadi seperti ini? Iya, 2 hari. Setiap semalaman gitu Pak atau? Ya, pokoknya siang, pagi sampai malam. Pagi sampai malam, 2 hari untuk jadi ini? Wow, lama banget prosesnya. Kopra merupakan bahan baku pembuatan minyak mentah. Jika diproses lebih lagi, maka kopra dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, margarin, kelapa, deterjen, hingga bahan bakar biodiesel loh travelers. Beralih ke wilayah Wawoni'i Tenggara. Di sini hamparan pasir putih, tebing kars, dan jajaran pohon kelapa lagi-lagi menjadi wisata yang menarik. Di lokasi ini saya bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Beli Tombili. Pak Bel kali ini sedang datang ke Pulau Wawoni'i untuk mengembangkan potensi wisata-wisata kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti Konawe Kepulauan. Oke Pak Bel, ini kan kita lagi di pantai Nambojaya. Berarti Konawe Kepulauan ini banyak destinasi pantai dong? Ya, di Konawe Kepulauan ini memiliki banyak pantai yang cantik-cantik. Kemarin kita sudah ke Pantai Kampa. Nanti bisa Mbak Mi nanti melihat lagi ada Pantai Puesa, ada Pantai Tangkara, ada Pantai Kelapa Kuning. Itu semua cantik-cantik dan menarik untuk dituju. Berarti banyak ya Pak pilihan wisata pantai di Konawe Kepulauan? Banyak, tapi selain itu juga di Pulau Wawoni'i ini ada kesenian silat tradisional. Nah, itu Mbak Mi nanti harus menyaksikan nanti. Oke, berarti ada seni, ada budaya yang terkandung di sini ya. Kalau wisata yang khusus, minat khusus atau agak ekstrim di sini ada lagi nggak Pak? Nah, kalau ekstrim biasanya itu mereka suka trekking di sini, masuk ke dalam hutan, melihat berbagai flora yang ada di hutan-hutan, juga ada fauna di sini. Kalau saya perhatikan memang beberapa bagian itu memiliki burung yang cantik-cantik dan endemik di Pulau Sulawesi. Berarti apapun juga bisa ditemukan di sini ya Pak? Banyak. Jadi karena Pulau Wawoni'i ini memang belum begitu dikenal oleh banyak orang, memang menjadi salah satu pilihan yang menarik sekali untuk dieksplorasi. Tak jauh dari pantai Nambojaya,
saya pun mencoba ke pantai Pu'u Esa. Namun, travelers harus melakukan trekking terlebih dahulu sekitar 15 menit dengan kondisi berjalan di atas bongkahan batu kars. Jadi, kenakan baju dan alas kaki yang sesuai ya travelers jika mau ke lokasi ini. Saat memasuki hutan, ternyata beberapa kali saya pun harus naik turun bagian kars yang masih tinggi-tinggi nih travelers. Kira-kira lompat atau bagaimana untuk turun ya? Terus gini, mundur. Turun di sini dulu. Balik ke belakang. Nah, pegangan ini, yang besar ini. Terus pindah lagi ke situ. Karakter kars yang tajam membuat saya harus berhati-hati untuk turun dari tebing dengan ketinggian sekitar 2 meter ini. Pasir putih dan satu batu tebing yang berada di tengah bibir pantai menarik perhatian saya. Menikmati udara sejuk, deburan ombak. Jadi private beach ini pilihan tepat bagi wisatawan yang mau ke Konawe Kepulauan. Bebas mau datang kapan aja, mau airnya surut ataupun pasang. Tapi enaknya kalau misalnya pasang, wisatawan bisa langsung snorkeling. Kalau sekarang kan lagi surut, jadi kalau mau snorkeling pun harus cari titik tertentu. Tapi menariknya nih di depan saya nih ada kayak kapal atau nelayan lagi mencari ikan. Nah di sana itu ada pantai namanya Tengkera. Bedanya di sini ada tebing di tengah-tengah. Tapi kalau di sana tuh pasir putih panjang dengan latar belakang pohon kelapa. Lalu di samping tebingnya lagi ada lagi pantai di sebuah kampung namanya Nambojaya. Jadi banyak kan pilihan destinasi pantai di sini. Jajaran tebing yang berada di bibir pantai serasa memagari ombak dan gelombang air laut yang mengarah ke pasir putih. Saya pun merasa lebih aman. Berbaring beralaskan pasir putih, menikmati liukan ombak yang terpecahkan tebing, memberikan suasana dengan nilai yang mahal. Di tepi pantai terdapat pecahan-pecahan batu kars yang berdiri kokoh. Saya pun senang sekali berjalan-jalan di pinggir pantai sambil melihat deburan ombak. Untuk menikmati keasrian Pu'u Esa, diingatkan kembali nih bagi travelers untuk tidak meninggalkan sampah ya. Pesona kesejukan air yang memukau di Pulau Wawoni'i ialah air terjun Tumburano. Berada di desa Lansinlowo, Wawoni'i Utara, wisatawan harus menempuh perjalanan darat sekitar 1 hingga 2 jam dari Langara, ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan. Berada di tengah hutan, air terjun ini terlihat seperti atap rumah dari udara. Kecantikannya terpancar saat serpihan air yang menyentuh permukaan kulit terasa akibat derasnya air yang melintas dari tebing berundak. Dengan 3 tingkatan, ketinggian air terjun ini bervariasi. Tingkat pertama atau yang paling bawah memiliki ketinggian 10 meter. Tingkat kedua sekitar 15 meter. Dan yang paling atas tingginya kurang lebih 60 meter. Air terjun ini memiliki 3 tingkatan. Kalau ke air terjun berenang sudah biasa. Ada lagi nih aktivitas seru yang dilakukan di tingkap di atas. Tuh yang ada orang-orang di sana. Saya akan naik dulu ke atas. Menuju ke tingkatan air terjun yang teratas, wisatawan harus menaiki sekitar 104 anak tangga terlebih dahulu. Nah, disinilah wisata minat khusus dapat dilakukan. Ini dia air terjun tingkat paling atas di mana akan ada canyoning. Nah
naik dulu, trekking dan turun pakai tali. Gimana ya sensasinya dengan cipratan air terjun? Tapi buat keselamatan pakai helm dulu. Inilah daya tarik lainnya. Wisatawan dapat mencoba olahraga ekstrim canyoning. Adrenalin wisatawan akan meningkat saat turun dari tingkat teratas air terjun menggunakan tali. Ragam teknik akan digunakan saat canyoning. Mulai dari scrambling, rappelling, upselling, cliff jumping, sampai berenang ketika sampai di permukaan genangan air terjun. Tapi bagi wisatawan yang tidak memiliki bekal untuk olahraga minat khusus ini, dapat kok sekedar menikmati sejuknya air terjun. Air terjun Tumburano ini merupakan hulu dari daerah aliran sungai yang meliputi sebagian besar kawasan Kecamatan Wawoni Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Puas menikmati keindahan air terjun Tumburano, kami melanjutkan perjalanan ke Sungai Mosolo di Wawoni Tenggara. Destinasi wisata alam ini merupakan aliran Sungai Mosolo. Tersimpan sedikit lokasi air yang lebih tenang di balik pepohonan nan rindang. Namun menuju ke sana kami haruslah menyeberangi sungai terlebih dahulu. Sungai Mosolo kali ini sedang menunjukkan arus yang cukup deras. Kami harus melipir di pinggir sungai, mencari jalan menyeberang dengan kondisi air yang dapat dilintasi. Akses yang cukup sulit saat itu membuat saya harus sangat berhati-hati dan menahan badan agar tak terbawa arus sungai. Sampailah kami di Kali Biru Mosolo. Warna toska yang menawan mulai memikat mata. Saat ini di bulan Juli, debit air memang sedang tinggi yang membuat arus aliran Sungai Mosolo lebih deras. Air begitu sejuk terasa. Saya bermain di tepian saja untuk keamanan. Dengan menggunakan kacamata renang, ternyata air cukup jernih untuk melihat ikan dan batuan di dasar air. Di lokasi ini pun Kadispar Sulawesi Tenggara turut ikut bersama-sama untuk menikmati kesejukan Kali Biru Mosolo. Pak Bel, ini kan airnya sejuk banget ya Pak, Oh, pemandangannya segar juga bagus banget. Ini pertama kali Pak Bel kesini atau Ya, udah saya pernah? pertama kali. 2 tahun jadi Kepala Dinas Pariwisata. Ini akhirnya Kabupaten ke-17 terakhir yang akhirnya saya bisa datang ke sini juga. Wow, gimana menurut Pak Bel nih kesannya setelah sampai di sini dan udah berenang juga kan? Iya, ini Sungai Mosolo airnya seger banget, jernih. Dan memang sejak tahun lalu kami di Dinas Pariwisata banyak melakukan pemetaan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan ini. Dan salah satunya kami melihat bahwa Sungai Mosolo ini cukup bagus untuk kita kembangkan tempat untuk orang rafting dan arung jeram di sini. Karena arusnya juga lumayan ya Pak. Arusnya lumayan, terus kemudian sepanjang tahun konsisten derasnya, musim hujan, musim kemarau, dan juga sepanjang kurang lebih 3-4 km bisa kita eksplor untuk arung jeram nanti. Kapan nih kira-kira tuh Pak? Nanti kami akan diskusikan, mungkin mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin event di sini untuk arung jeram di Sulawesi Tenggara. Berarti ini potensi minat khusus banget ya Pak di sini. Dan cocok memang orang ke Kabupaten Konawe Kepulauan ini untuk yang berkonsep petualang. Tadi kan kita kesini tuh sempat susur sungai karena arusnya kencang jadi bahaya jika nyebrang. Berarti ini memang sengaja ya Pak, ada adrenalinnya, ada ekstrimnya sedikit untuk Iya. bisa merasakan. Saya berharap sih sebenarnya kita semua termasuk pemerintah daerah itu tetap mempertahankan keaslian dari sungai ini. Jadi kita jaga kualitas lingkungannya, jangan sampai ada sampah-sampah berserakan. Kemudian sebisa mungkin jangan terlalu tersentuh dengan program-program yang sifatnya bisa merusak dan merubah dari karakteristik dari Sungai Mosolo ini. Jika air lebih tenang dan debit air berkurang, maka wisatawan dapat nih dengan puas dan bebas berenang ataupun free dive di Kali Biru ini. Air yang jernih akan membuat Anda ingin terus menyelami birunya air Kali Mosolo yang menyenangkan raga.
Kedalamannya pun juga bervariasi. Ketika debit air tidak terlalu tinggi, maka kedalamannya mencapai 6 meter sampai 7 meter ya, travelers. Puas menikmati kesegaran wisata air di Pulau Wawoni'i, saya pun singgah di Desa Langara, Tanjung Batu dengan suguhan rumah-rumah panggung suku Bajo yang tertata begitu rapi. Untuk menutup hari, di sini pun saya menikmati atraksi wisata pencak silat. Cuma di istilah masih bunga-bunga, belum intinya itu, belum pohonnya. Itu tadi belum tuh, belum itu, inti belum, gerakannya. belum intinya. Makanya tidak apa, kalau kita mau belajar begini, tidak boleh diperlihatkan sama orang. Tidak boleh, karena intinya gerakannya nih. Kalau kita mau apa, berlawan dengan yang yang pegang pisau, pedang, gerakan begini cepat, makanya tidak boleh diperlihatkan sama orang lain. Gitu. Beda dengan. Jadi rahasia ya, memang iya, ketika rahasia, Anda ya, itu memang. jadi Kalau udah punya gaya bela diri sendiri gitu. Kalau yang kayak ini tadi nih, istilah kita di sini Bajo masih bunga-bunga. Karena kita kita ajar orang yang paling lama nih 7 hari. 7 hari. Iya, 7 hari dengan dua saja. Bukan hanya hanya gerakan ini, enggak. Ada dua juga, ada kayak kita istilah dua batin lah bahasanya, dua batin. Itu sebelum melakukan atau saat berlatih doa batinnya? Sudah berlatih. Ya, sudah berlatih. Pas malamnya dikasih doa, ibarat seperti kayak kita bisi biar kena kita enggak apa-apa. Sebenarnya ilmu ini perempuan yang punya. Hah? Karena Perempuan yang punya? perempuan Tadi maknanya. kan Bapak bilang ini kan sebenarnya perempuan ya? Iya, bisa. Saya perempuan. Bisa. Bisa coba? Bisa. Salah satu sedikit gerakannya? Bisa. Kalau hanya Bisa? bunga-bunga saya. Bunga-bunga ya? Bisa. Oke, saya coba ya. Oke. Saat mencoba ternyata cukup sulit nih untuk saya yang pemula travelers. Kaki harus bertahan dengan posisi sedikit jongkok atau gerakan squat, dan tangan harus cekatan serta tegas. Ini kan sistem menjemput. Kalau yang bunyi kan sistem main di pesta. Kita main di pesta kan begini. Memang, ini gambaran bela diri yang dibalut indah dalam kesenian. Konawe Kepulauan menyimpan ragam potensi wisata, mulai dari wisata alam pantai, wisata minat khusus, hingga budaya. Semuanya terbalut dalam panorama keindahan alam milik Pulau Wawoni'i. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.